Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dzabi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Summassalatu wassalamu ala taha rasulillah. Summassalatu wassalamu ala yasin habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rishdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal ulama wal karama wa hadratal jamaah Masjid Raya Jakarta Islamic Center yang semoga kita semua selalu diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Memuji dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela kesibukan kita diizinkan oleh Allah meluangkan waktu untuk bersujud sebagai ekspresi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kerjakan mulai dari tadi pagi kita terbangun dari tidur sampai nanti kita tertidur kembali merupakan catatan amal saleh kita yang nanti akan kita bawa kembali dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal atau yang lebih masyhur, lebih terkenal dengan bulan Maulid. Bulan dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagian besar umat Islam di seluruh pelosok dunia mengadakan acara perayaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam cara dan juga dengan berbagai macam alasan. Tetapi ada juga saudara kita yang tidak merayakannya. Dan saudara kita yang tidak merayakan pun dengan berbagai macam alasan pula. Terjadi pro dan kontra. Ini sudah biasa. Udah ratusan tahun yang lalu para alim, para ulama sudah membicarakan tentang ini. Maka kita hendaklah yang merayakan menghormati yang tidak merayakan, yang tidak merayakan pun menghargai yang merayakannya. Karena kalau kita umat Islam terus terjebak dalam pertikaian seperti ini, kapan umat Islam ini akan memperoleh kemajuannya? Padahal kita ini adalah umat dari Nabi yang terbaik. Khairul anbiya wal mursalin. Dari Nabi yang terbaik dari para Nabi dan Rasul. Dan tentunya kita adalah umat yang terbaik pula. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita ini adalah umat yang terbaik. Maka dari sisi mana kita ini umat terbaik kalau terus bermusuhan antara sesama kita? Maka ini cita-cita bersama untuk menjadi umat yang terbaik. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini tinggi, terhormat, dan tidak ada yang lebih tinggi dan terhormat dibanding dengan Islam. Lalu kita sendiri tidak mewujudkan keluhuran Islam itu sendiri, maka orang lain di luar sana akan memandang rendah kita umat Islam. Lalu dari mana kita akan meninggikan umat Islam itu? Tentu dari diri kita masing-masing, dari pribadi kita masing-masing sebagai seorang muslim. Seorang ulama yang bernama Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna, beliau menulis satu buku Majmu'atul Rasail. Dalam buku beliau itu beliau menyampaikan beberapa kriteria seorang muslim agar kita ini muslim mampu membangun Islam yang ya'lu wa la yu'la alaih. Agar kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang meninggikan Islam itu sendiri.
Dan jangan sampai kita seorang muslim yang justru merendahkan Islam itu sendiri. Apa yang dikatakan beliau? Kriteria seorang muslim yang membangun atau meninggikan Islam itu, yang pertama adalah salimul akidah. Dimulai dari paling dasar, seorang muslim hendaknya mempunyai akidah yang sehat, akidah yang selamat dari berbagai macam penyakitnya. Dan ini merupakan fondasi dasar. Ibarat sebuah konstruksi bangunan, akidah adalah fondasinya. Kalau fondasinya bagus, fondasi kuat, maka konstruksi bangunan ke atasnya akan menjadi kuat dan bagus adanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kurun pertama dakwah beliau kurang lebih 13 tahun di Makkah, yang terus dibangun Allah adalah akidah. Dalam Mekah belum turun perintah untuk salat, zakat, puasa, haji maupun ibadah-ibadah yang lainnya. Maka terus yang dikuatkan oleh Rasul adalah akidah. Maka ayat-ayat periode Makkah atau yang biasa disebut dengan ayat Makkiyah mayoritas berisi tentang bagaimana menguatkan akidah. Karena ini adalah tonggak, ini adalah fondasi yang akan mewarnai kelanjutannya. Maka kita sebagai umat Rasulullah tentu pun menanamkan ke generasi kita, anak kita, baik anak kandung atau mungkin anak didik kita, maka yang kita bangun di awalnya adalah membangun akidah. Anak kita terlahir, kita kumandangkan azan, bangunan akidah. Anak-anak kita yang masih kecil, kita kenalkan Allah dan Rasulnya, akidah. Terus sampai anak memasuki masa-masa pendidikan, terus kita tanamkan akidah. Sampai anak menginjak usia mukallaf, terus akidah kita tanamkan. Karena ini adalah fondasinya. Yang pertama, seorang muslim hendaknya mempunyai akidah yang sehat. Yang kedua, yang disampaikan Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna dalam tulisannya Majmu'atul Rasail adalah sahihul ibadah, ibadah yang benar. Ibadah bisa dikategorikan dalam dua hal. Ada ibadah dalam artian yang spesifik, yaitu ibadah yang aturan mainnya sudah ditentukan langsung oleh Allah dan Rasulnya. Ini ibadah secara spesifik. Aturannya, bagaimana tata caranya, waktunya, pelaksanaannya sudah ditentukan langsung oleh Allah dan Rasulnya. Seperti sholat, ini ibadah secara spesifik. Aturannya sudah ditentukan langsung oleh Allah. Hitungan rakaatnya sudah ditentukan, waktunya sudah ditentukan, bagaimana caranya sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Puasa, zakat, haji, ini ibadah secara spesifik. Tapi ada ibadah yang dalam artian yang sangat luas, yaitu segala hal yang dilakukan dengan niat baik, dilakukan dengan yang baik, bermanfaat untuk diri dan lingkungan, bermanfaat untuk semuanya, maka bisa dikategorikan sebagai ibadah. Tidak bertentangan dengan syariat secara langsung, ibadah. Contoh, kita bekerja, ini ibadah. Tapi ibadah dalam artian yang luas, tidak ditentukan langsung oleh Allah dan Rasulnya di mana kamu harus bekerja, bagaimana kamu harus bekerja, kapan kamu harus bekerja, tidak. Tapi hanya diartikan atau di garis besar, secara garis besarnya saja. Ini ibadah dalam artian yang sangat luas. Dalam Quran misalnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Tapi kapan kita membantu, bagaimana caranya kita membantu, kepada siapa kita membantu, tidak didefinisikan secara jelas, secara langsung oleh Allah dan Rasulnya. Ini ibadah dalam artian yang luas. Maka sebagai bentuk dari akidah yang sehat, kemudian diwujudkan dengan ibadah yang benar, ini merupakan tonggak untuk membangun pribadi muslim yang akan membangun
Islam ya'lu wala yu'la alaih. Kemudian yang ketiga, hendaknya seorang muslim itu adalah nafi'un li ghairi, menjadi pribadi yang bermanfaat. Hadis Rasulullah yang sangat masyhur, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Kita ini dikaruniai oleh Allah potensi atau kemampuan yang berbeda-beda. Tetapi setiap potensi atau karunia ini, inilah cara kita untuk menjadi yang bermanfaat untuk lingkungan kita. Ada orang yang dikaruniai oleh Allah itu potensinya dengan harta. Dimurahkan oleh Allah rizkinya dia. Maka untuk menjadi muslim yang terbaik, maka hendaknya ia bermanfaat untuk lingkungannya dengan hartanya itu. Ada yang potensinya dengan ilmu. Ia dikaruniai oleh Allah mudah untuk mempelajari satu ilmu pengetahuan atau mungkin banyak disiplin ilmu pengetahuan. Maka ia bermanfaat untuk orang lain dengan ilmunya itu. Atau ada yang punya skill atau tenaga atau keahlian yang lain, yang itu merupakan sisi kemanfaatannya dia untuk orang lain. Atau dikenal dalam satu maqalah, man kana lahu mal falyatasaddaq bimalih. Yang berharta maka bermanfaatlah dengan hartanya. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq biilmih. Yang ia potensi ilmu, bermanfaatlah dengan ilmunya. Wa man kana lahu quwwatun, yang punya tenaga, punya skill, punya keahlian, bermanfaatlah dengan skillnya, dengan tenaganya, dengan keahliannya. Apapun di masyarakat kita itu akan berjalan dengan baik. Mulai dari organisasi yang terkecil RT RW sampai terus ke atas sampai ke wilayah negara. Semuanya akan berjalan dengan baik kalau masing-masing orang menyadari potensinya, kemudian potensi itu digali untuk kemanfaatan terhadap orang lain. Dan muslim yang baik adalah muslim yang berusaha semaksimal mungkin menjadi pribadi yang bermanfaat. Yang keempat. Kemudian yang kelima. Yang keempat. Hendaknya seorang muslim itu munazzam fisyun, disiplin dalam setiap pekerjaan dan urusannya. Disiplin ini kita harus jujur, kita harus ngaku bahwa kita kalah jauh dengan umat lain, dengan bangsa lain. Maka sampai ada idiom yang sudah kita anggap maklum, ada budaya di masyarakat kita, jam karet. Bahkan kadang kalau di kita ada orang yang tepat waktu, kadang justru malah dibully. Karena budaya kita itu kita bikin undangan jam 8, acara dimulai jam 9 saja udah bagus. Padahal ini sebetulnya sesuatu penyakit dalam diri kita. Kita ini umat Islam, Indonesia khususnya, satu sisi kelemahannya adalah tidak bisa disiplin. Padahal sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan dalam satu makalahnya yang begitu masyhur, kebaikan kalau tidak dimanage dengan baik, tidak dilakukan dengan disiplin yang baik, maka akan terkalahkan dengan kejahatan yang dilakukan dengan baik. Kebaikan apapun itu namanya, tapi kalau tidak dimanage dengan baik, suatu saat akan dikalahkan dengan kejahatan yang dimanage dengan baik. Maka kita harus belajar dari umat lain, dari negara lain tentang kedisiplinan. Padahal kalau kita mau menggali secara lebih mendalam ajaran agama kita, ada muatan filosofi disiplin di situ. Kita ambil contoh yang rukun Islam aja. Yang pertama syahadat. Ini mengajarkan kita untuk disiplin pola pikir, disiplin keyakinan. Sekali la ilaha illallah sampai akhir hayat tetap teguh la ilaha illallah. Yang kedua, sholat, mengajarkan kita untuk disiplin waktu.
Dalam ayat dikatakan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, bahwa sesungguhnya salat itu diwajibkan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang mukmin, kitaban mauquta, pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Artinya seorang mukmin yang baik salatnya adalah orang yang memanage waktunya dengan baik. Dalam Al-Quran Allah banyak sekali menggunakan waktu untuk bersumpah. Ini menunjukkan betapa pentingnya waktu itu untuk dimanage dengan baik. Ada wadduha, demi waktu duha, waktu pagi, yang umumnya kita mengawali pekerjaan kita. Wal asri, demi waktu asar, waktu sore, yang umumnya kita menyelesaikan pekerjaan kita. Wal laili, demi waktu malam, yang umumnya kita beristirahat dari rutinitas pekerjaan kita. Wan nahari, demi waktu siang, yang umumnya kita menjalani rutinitas pekerjaan kita. Waktu-waktu ini digunakan oleh Allah untuk bersumpah karena memang waktu begitu pentingnya buat kita. Ada satu makalah mengatakan al-waqtu kas-sayf wa illam taqta'hu qata'aka. Waktu ibarat pedang. Kalau engkau tidak memanfaatkan waktu itu dengan baik, maka suatu saat siap-siap kita akan menyesal dari berlalunya waktu itu. Maka orang yang sholatnya bagus adalah orang yang bisa memanage waktunya dengan bagus. Yang ketiga, zakat mengajarkan kita memanage keuangan kita dengan baik. Bagaimana kita akan bisa menunaikan zakat dari harta benda kita kalau kita tidak atur dengan baik? Berapa besar pun penghasilan kita, kalau kita tidak atur dengan baik. Yang keempat, puasa mengajarkan kita disiplin menjaga pola makan, atau secara tidak langsung mengatur kesehatan kita. Mayoritas kesehatan kita ini dipengaruhi oleh pola makan kita. Dengan puasa kita dilatih memanage itu. Jangankan dari yang haram, dari yang halal pun kita diatur. Kita disuruh menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dari yang halal kita disuruh memanage, apalagi yang haram. Yang kelima, haji mengajarkan kita untuk disiplin segalanya. Disiplin keyakinan, iya, orang berangkat haji harus diawali dengan keyakinan yang kuat. Disiplin waktu, iya, karena haji dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji mengajarkan kita disiplin memanage keuangan, iya. Kita semua maklum haji membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Haji mengajarkan kita mengatur atau menjaga kesehatan kita. Kita semua tahu haji adalah notabene ibadah fisik. Mulai dari awal membutuhkan fisik yang sehat. Ibadahnya orang yang sehat tentu lebih sempurna daripada orang yang sakit. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai muslim hendaknya kita memulai dari diri kita, melaksanakan pekerjaan kita dengan disiplin dan teratur. Karena dengan inilah salah satu cara kita untuk meninggikan agama kita, untuk memuliakan agama kita. Kalau kita melakukan sesuatu dengan baik, maka orang di luar sana, orang selain muslim akan menilai kita sebagai pribadi-pribadi muslim yang baik. Maka kita awali dengan membangun akidah, diwujudkan dengan ibadah, diwujudkan dengan menjadi pribadi yang bermanfaat untuk lingkungan, pribadi yang sangat ditunggu kehadirannya oleh lingkungan. Dan yang keempat, belajar untuk menjadi pribadi yang disiplin dalam setiap pekerjaan kita. Semoga kita terus bermohon pada Allah agar kita dibimbing menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.